Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau DP3AP2KB, menggelar penilaian hasil monitoring dan evaluasi aksi konvergensi pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Horizon Ultima Timika, Papua Tengah, pada Kamis tanggal 20 November tahun 2025. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, yang turut didampingi Kabid Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Mimika, Herlina Ponggatu, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hadir pula para pimpinan OPD, Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Mimika, perwakilan PT Freeport Indonesia, dan peserta dari berbagai OPD terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program intervensi spesifik dan sensitif telah dijalankan sepanjang tahun 2025, terutama menyasar kelompok 1000 hari pertama kehidupan. Wakil Bupati menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk melihat capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta memastikan koordinasi antar OPD berjalan optimal. Hasil Monef ini, kata dia, akan menjadi dasar penyesuaian strategi dan penyempurnaan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Besekuti, menjelaskan bahwa penilaian Monef dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, memonitor dampak dan capaian intervensi yang telah dilaksanakan OPD pengampu. Kedua, meninjau kembali kinerja perencanaan serta realisasi anggaran hingga akhir tahun. Ia menambahkan, terdapat 31 indikator utama dalam aksi konvergensi stunting yang wajib dikawal dari tahap perencanaan hingga penetapan anggaran. Seluruh indikator ini diharapkan dapat terakomodir dalam rencana kerja OPD, RKPD, hingga masuk dalam APBD, karena merupakan program prioritas nasional. BC menegaskan, penting bagi seluruh proses perencanaan hingga realisasi anggaran berjalan selaras dengan intervensi di lapangan sehingga penurunan stunting dapat tercapai secara optimal. Untuk sama-sama penyamai persepsi untuk menangani berkaitan stunting. Nah, kemudian pentingnya data kan sudah disampaikan, memang tidak semua kita belum tangani. Jadi daerah-daerah tertentu intervensi oke. Tapi daerah-daerah yang belum intervensi ini yang sedang bermasalah. Yang tadi saya sampaikan seperti Konkinarama ini kan baru dapat informasi ini, saya baca di Fajar Papua kalau tidak salah. Ada sampaikan bahwa 100 lebih ya yang bermasalah stunting ya. Saya berharap ada kerjasama lintas sektor dalam hal ini OPD-OPD untuk secepatnya menangani masalah ini yang di Konkinarama ini. Apakah dia gizi buruk atau stunting bukan soal. Oh, ada masalah dengan kesehatan anak. Jadi saya tadi sudah sampaikan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Anak dengan Dinas Kesehatan menjadi PIC-nya bersama dengan Kadis Konkinarama untuk menangani ini. Nah, kali ini hanya lebih pada evaluasi tentang konvergensi antara integrasi antara setiap OPD supaya ini ke depan berjalan bersama-sama. Itu khususnya begitu. Tapi dalam istilah ini saya sampaikan tentang situasi yang sekarang terjadi. Dari data Dinas Kesehatan ini kan ada beberapa tempat yang disampaikan tadi. Bahwa beberapa di tempat itu ada masalah juga. Data-data ini kan semua belum kita tangani secara keseluruhan ya. Tapi kita berharap di tahun 2026 kita bisa menangani ini secara baik antara lintas UPD dengan pemangku kepentingan yang ada di luar UPD. Kita kolaborasi bersama-sama dan kita tingkatkan posyandunya yang kita tingkatkan karena dia adalah bagian terpenting untuk sampai pada ibu, anak dan semua ini posyandu. Kita perkuat posyandu nanti. Kemudian dengan lintas OPD-OPD lain lagi begitu hari ini. Ini adalah salah satu kegiatan penilaian hasil monitoring evaluasi. Salah satu tahapan dari kegiatan aksi konvergensi untuk pencegahan percepatan penurunan stunting Kabupaten Mimika, di mana untuk penilaian monitoring evaluasi ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah
kita akan monitoring hasil kegiatan, sejauh mana dampak atau capaian dari intervensi yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh OPD pengampu. Yang kedua, kita akan melihat mereview kinerja dari hasil perencanaan realisasi anggaran dari masing-masing OPD. Apakah anggaran itu sampai nanti bulan Desember ini diperkirakan bisa terrealisasi dengan baik atau tidak. Kalau misalnya ada realisasi yang tidak mencapai 100% penyerapannya sampai Desember, mungkin ada kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh OPD pengampu. Salah satu mungkin kendalanya adalah karena adanya efisiensi anggaran dari pusat. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan. Jadi dari perencanaan itu kita akan mengawal semua perencanaan 31 indikator untuk pencegahan percepatan perlindungan stunting dikawal, semoga bisa terakomodir masuk ke dalam renja OPD, kemudian sampai ke RKPD, dari RKPD masuk ke KPPS sampai penetapan APBD 2020. Semoga semua perencanaan 31 indikator ini bisa terakomodir, terdanai sampai penetapan APBD, karena ini adalah program prioritas ya, program nasional untuk 31 indikator pencegahan percepatan penurunan stunting. Itu saja harapannya kita, bagaimana semua perencanaan dampaknya langsung ke intervensinya sesuai ya ke semua apa yang sudah direncanakan. Saya kira itu saja bagaimana melakukan monitoring evaluasi terhadap yang pertama adalah realisasi anggaran, yang kedua realisasi yang akan kita rencanakan untuk terkait 31 indikator.